Halo saudara, balik lagi sama gue Jenny Grady. Lagi-lagi video di garasi ya, moga-moga gak bosen sama pembahasan yang gini-gini aja. Soalnya memang mau bikin video tutorial itu waktunya yang gak ada, karena memang video tutorial butuh waktu yang sedikit lama. Karena memang lagi sibuk-sibuknya, kadang pulang kerja udah capek, udah males mau bikin video tutorial, jadinya ya video ngobrol-ngobrol kayak gini aja lah. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang mending pilih mana antara motor naked sport atau sport firing. Jadi mungkin ini bisa dibilang video referensi ya buat kalian yang pengen buat nyoba nyemplung ke dunia hobi otomotif. Karena memang kedua motor ini memiliki genre yang berbeda, walaupun secara kayak fungsionalitas sama-sama nggak fungsi. Cuma memang beda genre aja. Oke, kita mulai. Nah, seperti kataku tadi, di depanku sekarang udah ada motor sport firing yang diwakilin dengan Honda CBR 150R, yang satunya naked sport yang diwakilin sama Yamaha Saber. Ini kok lumayan cakep ya, posisinya sama-sama hitam sama merah, terus shocknya warna emas. Jadi buat kalian yang mungkin ingin masuk atau baru kepikiran pengen nyemplung ke hobi otomotif, terus pengen motornya yang anti mainstream, nah ini mungkin bisa dijadiin referensi. Karena memang kedua motor ini termasuk sama-sama motor hobi ya. Motor hobi yang aku maksud di sini motor yang nggak lazim, yang nggak umum secara bentuknya juga, terus juga secara fungsionalitas juga kurang banget dibandingin motor bebek ataupun matic. Jadi bener-bener motor yang buat hobi, nggak semua orang suka kayak gitu. Jadi yang pertama kita bahas kekurangan dan kelebihannya di Honda CBR dulu yang sport firing. Jadi buat kalian yang pengen sport firing, pengen hobi motor tapi pakai sport firing ini, kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan pertama itu kalau menurutku lebih ke tampilan ya, ataupun desain sport firing itu dia lebih padat, kemudian ala motor balap ya, ada firingnya kayak gini. Terus juga bagian sini tuh ketutup body kayak gini. Terus juga biasanya bagian belakangnya itu lebih sporty, nah kayak gini. Ini di CBR yang terbaru, ini joknya tingkat, bisa kayak gini. Terus desainnya serba lancip kayak gini. Kemudian kelebihannya lagi, biasanya di jalan ini lebih jadi pusat perhatian dibandingin motor biasa, maksudnya kayak matic ataupun bebek kayak gitu ya. Kelebihan lainnya lagi, buat manuver lebih lincah, karena memang motor sport firing itu didesain buat kelincahan meliuk-liuk terutama di sirkuit. Cuman kalau ini kan motor jalan raya ya, apalagi cuma 150 cc, jadinya ya enggak gitu juga, cuman memang konsepnya buat meliuk-liuk di sirkuit kayak gitu. Kemudian secara power dia juga pastinya lebih gede ya dibandingin matic ataupun bebek di kelas yang sama 150 cc. Terus kelebihannya lagi, biasanya kalau kalian naik motor sport firing ini itu kegantengan naik lah dikit. Jadi kayak kata tadi, lebih eye catching di jalan, itu lebih menarik perhatian dibandingin motor biasa. Itu dari kelebihannya. Sekarang kekurangannya yang jelas, ini motor fungsionalitasnya kurang banget. Bagasi nggak ada, capek pasti karena posisi stangnya ini rendah banget dan nekuk ke dalam. Nah, posisinya miring kan ke dalam, nekuk ke dalam sama miring ke bawah. Nah, derajatnya itu jadi dia turun, nggak tegak. Bisa dipastiin kalau yang nggak biasa naik motor ini, sehari 2 hari pasti capek, pasti ngeluh banget, apalagi kalau dibuat di kemacetan. Tapi kalau udah terbiasa,
kalian udah pakai sekitar kurang lebih 1 bulanan, itu bakalan enak banget pakai motor ini, karena itu tadi secara manuver, secara kayak handlingnya nurut motor kayak gini. Kemudian buat boncengan ini juga nggak nyaman banget karena ini joknya tinggi yang belakang, jadi yang dibonceng itu dipaksa buat juga nunduk, apalagi kalau ngerem itu pasti melorot-melorot. Ya buat yang bonceng sih kalau buat modus enak ya, tapi yang dibonceng itu yang bakalan kayak mungkin bisa dibilang risih ya kalau nggak biasa, kalau maksudnya bukan yang kenal kayak gitu diboncengin motor ginian, karena memang suka melorot kalau ngerem kayak gitu. Perawatan, jadi perawatannya harus serba ekstra karena kayak aku tadi, ini isinya plastik semua nih motor. Nih segede gini nih plastik semua, ini kalian harus merawat ekstra. Jadi kalau ada kegulingnya ataupun di parkiran, itu potensi baret itu pasti bakalan gede kayak gini. Ini baret. Jadi mesti perawatan ekstra di bagian body. Mungkin itu sih kelebihan dan kekurangannya motor sport firing. Sekarang kita beralih ke naked sport. Nah, di sini ada Yamaha Saber. Naked sport yang kategori desainnya nggak umum itu, kalau setauku di Indonesia sini ada Yamaha Saber ini, kemudian Yamaha MT-15, kemudian Yamaha XSR 155, ada lagi KTM Duke sama GSX S150. Nah, aku masukin GSX S150 karena memang bodi belakangnya itu juga split seat dan tinggi banget. Nah, sekarang kita bahas ke Saber ini. Ini Saber ini walaupun motor batangan ya, motor naked, tapi menurutku ini udah termasuk motor hobi. Kenapa? Ini desainnya ekstrim banget. Nih, buntutnya ini pendek. Ini ujung bodi belakang sama poros roda ini hampir sejajar. Nih, bandingin sama CBR. Nah, ujung bodi belakang sama poros roda itu masih panjangan bodi belakang, sedangkan di Saber, nah ini hampir sejajar. Ini bisa gini karena memang ukuran tangkinya yang pendek. Dari ini counter ke jok ini bener-bener deket, makanya makanya jok depannya bisa ditarik ke belakang, jok belakangnya juga bisa ke depan. Bandingin sama CBR yang antara counter sama jok depannya jauh. Nah, karena itu juga secara riding posisi ini Saber kalau yang nggak biasa bakalan aneh, karena badan dipaksa ditarik ke depan, terus stangnya, nah ini beda lagi sama CBR tadi. Ini stangnya baplang lebar. Kalau kalian naik ini berasa arogan lah pokoknya, dada harus membusungkan dada kayak gitu ya. Tapi emang nggak secapek kalau kalian naik CBR. Nah, terus stang baplang kok tetap capek? Iya, tetap capek kalau dibandingin sama sport yang motor batangan, motor sport, motor laki yang normal ya, kayak Yamaha Vision, Yamaha CB ataupun Honda Versa kayak gitu. Ini bakalan tetap lebih capek karena yang pertama faktor itu tadi, duduknya ke depan, badannya dipaksa tegap, terus nah footstepnya ini lebih condong ke belakang. Jadi benar-benar sporty juga ya. Kemudian yang ekstrimnya lagi, selain jok depannya, ini jok belakangnya juga posisinya pendek kayak satu kali ditarik ke depan. Nah, jadi secara tampilan sangar banget emang ya ini Saber. Terus MT-15, KTM Duke kayak gitu, itu keren banget. Kemudian swing armnya ini juga dia sama kayak R15 V2, cuman yang ini swing armnya udah yang versi baru yang bisa dibelah jadi dua. Ini swing armnya aluminium banana sama kayak 15 V2. Nah, terus kelebihannya sama sih ya, ini karena walaupun sport naked tapi karena bentuknya nggak lazim, ini bisa jadi eye-catching kalau di jalan, jadi pusat perhatian. Kemudian kalau secara minus sama sih kayak CBR tadi, secara fungsionalitas nol, nggak ada bagasinya, nggak ada centelannya. Paling bedanya cuman
di bagian bodi yang sedikit, jadi tetap ngerawat bagian bodi cuman nggak se ekstra yang sport firing. Jadi ini tetap ada bodinya lah ya, cuman nggak itu tadi nggak se ekstrim, nggak se ekstra yang sport firing. Terus ini juga shocknya terekspos banget, ini kelihatan gede banget, bukan gede sih, apa ya, kayak sangar gitu loh, warnanya gold apalagi nih. Nah jadi kayak diekspos banget memang shocknya, apalagi karena nggak ada firingnya ya. Nah apalagi harga Yamaha Saber sekarang ini juga menarik, banyak yang jual di kisaran 13, 14 atau bahkan 12 kalau suratnya memang mati biasanya. Nah jadi kayak gitu ya perbandingan motor hobi antara sport firing sama naked sport. Jadi kita puterin dulu. Ini kok kebetulan warna hitam doff sama merah, sama-sama shocknya juga warna kuning, jadi cakep sih. Nah ini secara bodi belakang juga keren, ini kebetulan udah diganti jadi mudguard ikulah sekarep sekalian nyebutnya apaan. Ini buntung, plat nomornya ikut bawah. Keren sih ini Yamaha Saber ini, menarik. Kayak gini. Buat kalian yang hobi motor ataupun mau nyemplung ke hobi motor ya, sekarang kan boomingnya Matic ya, apalagi kayak Aerox, kemudian Vario 150 160 itu mungkin kalau buat kalian yang pengen tampil beda lagi bisa ke sport, entah naked sport ataupun sport firing, karena memang secara harga pun bisa dibilang kayak Yamaha Saber, kemudian R15 V2, CBR K45A itu pasarannya di bawahnya Aerox. Aerox itu masih berapa? Hampir 20-an ya walaupun bekas. Kalau ini di kisaran Yamaha Saber ini 13 14 kayak gitu, apalagi yang R15 V2 di Malang sini banyak yang jual di angka 11 10 juta pun juga ada. Sama halnya di CBR, tapi banyak yang ini yang CBR K45A itu juga harganya hampir mirip sama R15 V2. Ya jadi itu aja sih buat vlog gabut kali ini. Moga-moga kalian gak bosen buat bahas motor yang lagi-lagi di dalam garasi ini. Next kalau ada waktu aku pengen bikin tutorial lagi kayak dulu, jadi bisa lebih bervariasi lagi vlognya. Oke, sekian dulu aja buat vlog ini, semoga bermanfaat and ready. Dah.